Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Salvia Filita Hadi. Halo, perkenalkan nama aku Salvia Filita Hadi dan aku sekarang lagi menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Nah, bagi kalian yang mau terus nonton, untuk terlebih dahulu untuk subscribe dan juga like atau mungkin share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan juga tentang tips ini. Baiklah, langsung ke intinya aja. Kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara mudah untuk belajar tes TKD atau sekarang yang disebut dengan tes SKD secara otodidak. Dan ini berbasis pada pengalaman saya sendiri. Baik, yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan tes TKD atau SKD ini yaitu adalah satu, kita bisa melakukan latihan diri sendiri itu di portal CAT BKN secara online atau yang sering disebut simulasi CAT BKN. Nah, itu bisa kita lakukan di Google. Kita tinggal hanya memasukkan email dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa berulang kali melakukan simulasi sehingga kita tahu kemampuan kita tuh sampai di mana. Kemudian yang kedua itu kita bisa, kalau kalian punya buku Undang-Undang Dasar 1945, kalian bisa menghafal undang-undang tersebut, atau kalau memang berat untuk dihafal, kalian baca dan kalian cicil dari pasal 1 sampai pasal terakhir di amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dari pasal 1 sampai pasal 10 itu minggu ini. Kemudian setelah kalian pahami, resapi, nggak perlu dihafal, mungkin dibaca berulang kali. Nah, kalian tes kemampuan diri kalian sendiri dengan berbagai pertanyaan terkait dari pasal 1 sampai pasal 10 tersebut. Kemudian di minggu berikutnya pasal 11 sampai pasal 20 dan minggu selanjutnya juga seperti itu sampai pasal terakhir, dan itu sangat efektif. Kalau saya sendiri waktu itu pernah mengikuti satu lomba LCC 4 pilar MPR yang dilaksanakan oleh MPR waktu saya SMA. Nah, itu menghafal tentang pasal-pasal tersebut dan ternyata soal-soalnya itu nggak jauh dari pasal Undang-Undang 1945, meskipun tidak semuanya, tapi sedikit banyak membantu dan menambah wawasan kita untuk melewati tes TKD atau SKD ini. Lalu kemudian yang ketiga itu kalian mencari informasi dan juga materi yang ada di internet, karena Google ini sudah sangat luas cakupannya, jadi semua contoh-contoh soal itu pasti ada di internet. Nah, kalau misalnya kalian bingung untuk mencarinya di internet, kalian bisa membeli buku. Kalau saya waktu itu tidak sampai membeli buku, tapi saya mengumpulkan soal-soal yang ada di internet. Tapi saran saya, karena sekarang buku tes masuk IPDN, tes masuk CPNS itu sudah banyak, kalian bisa memanfaatkan itu untuk melatih diri kalian sehingga kalau dibukukan materinya lebih terstruktur. Kemudian cari informasi apa aja sih tes TWK yang biasanya di teskan, lalu tes TIU-nya, kemudian tes kepribadiannya dan lain sebagainya. Nah, pada tes TKD atau SKD ini merupakan tes yang cukup penting karena banyak sekali yang dipotong atau dipangkas jumlah pesertanya di sini. Jadi kalaupun misalnya kita sudah lolos passing grade tes SKD atau TKD ini, pada saat nanti kita tes itu belum tentu kita masuk ke perankingan provinsi, karena kita juga bersaing dengan orang-orang yang ada di satu provinsi itu terkait dengan tes TKD atau SKD ini. Misalnya kita memenuhi passing grade, kemudian yang dibutuhkan oleh provinsi kita misalnya hanya 30 orang, maka akan diambil 30 orang nilai terbesar dari tes SKD tersebut. Jadi buat kalian tetap semangat buat melatih diri untuk persiapan tes TKD dan SKD ini. Dan itu sendiri dari pengalaman saya pribadi, dan saya tidak membenarkan bahwa ini cara yang paling benar, tapi ini berdasarkan pengalaman. Saya hanya menceritakan apa yang pernah saya alami, dan alhamdulillah dengan cara itu saya bisa lolos tes TKD waktu itu, dan cukup bersyukur bisa bergabung di kampus IPDN Sumatera Barat, karena kita akan banyak belajar tentang banyak hal, karena di IPDN kampus Sumatera Barat ini maupun IPDN kampus Jatinangor itu semuanya mengajarkan kita tentang yang namanya toleransi, karena kita ini seperti Indonesia Mini, dari Sabang sampai Merauke semuanya ada di IPDN. Jadi buat kalian tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Kalau misalnya tahun ini gagal, kalau masih ada kesempatan tahun depan coba lagi. Kalau gagal lagi coba lagi sampai tahun terakhir. Kalau kalian benar-benar memang niat mau masuk sekolah kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baik, mungkin cuma sekian singkatnya, dan saya berharap ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.